Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Ya, baik ya. Berjumpa lagi dengan Bu Guru Ayu di sini. Dalam masa pandemi seperti sekarang ini, anak-anak jangan lupa terapkan protokol kesehatan melalui 5M. Ya, apa saja itu? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun. Dan yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, membatasi mobilisasi. Dan yang kelima, menghindari kerumunan. Hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran ketiga. Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk kegiatan literasi. Anak-anak tahu tidak kegiatan literasi itu apa? Ya, literasi adalah keterampilan membaca. Bu Guru akan menampilkan bacaan. Nanti kita akan baca sama-sama ya. Jaka dan keluarga melakukan kegiatan bersama. Ibu menyiram tanaman bunga. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Jaka dan ayah memberi makan ayam. Ayam membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman dan ayam termasuk makhluk hidup. Manusia juga termasuk makhluk hidup. Manusia juga membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Apa ciri-ciri makhluk hidup selain membutuhkan makanan? Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup juga berkembang biak. Contohnya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Menganalisis ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Ya, anak-anak ada yang tahu tidak? Mari kita bahas sama-sama ya. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 8. Yang pertama, bergerak. Manusia dan hewan bergerak menggunakan kaki. Yang kedua, bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru. Bagaimana dengan ikan? Ya, ikan bernapas dengan insang. Yang ketiga, membutuhkan makanan dan minuman. Yang keempat, peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah tanaman putri malu. Anak-anak tahu tidak tanaman putri malu? Ya, tanaman putri malu jika disentuh daunnya akan menguncup ya. Ya, ada lagi. Contohnya luwing. Luwing jika disentuh akan melingkarkan badannya. Yang kelima, mengeluarkan zat sisa. Anak-anak tahu tidak zat sisa itu apa? Ya, contohnya adalah keringat, urin, dan kotoran. Itu merupakan zat sisa, ya. Yang keenam, tumbuh dan berkembang. Yang ketujuh, berkembang biak. Berkembang biak ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu dengan cara bertelur dan melahirkan. Yang terakhir adalah beradaptasi. Sekarang, anak-anak coba amati gambar berikut. Di sana terdapat 2 gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Maksud dari kedua gambar itu apa ya? Ada yang tahu? Ya, coba anak-anak perhatikan gambar pertama. Di gambar pertama, di sana ada Siti dan keluarganya sedang makan bersama. Apa saja yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup?
Ya, mereka memerlukan makanan dan minuman agar dapat tumbuh dan berkembang. Coba bandingkan dengan yang digambar kedua. Ya, ada gambar apa itu? Ya, ada gambar anak ayam dan induknya sedang mencari makan. Ya, mencari makan agar dapat tumbuh dan berkembang. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup yang bisa kalian amati? Ya, di sana ada ayam dapat berkembang biak. Ya, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, dari telur bisa dikonsumsi oleh manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang. Menganalisis nilai tempat suatu bilangan sampai ribuan. Apa itu nilai tempat suatu bilangan? Ayo, anak-anak ada yang tahu tidak artinya? Siapa bisa menjawab? Nilai tempat dapat diartikan sebagai nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan tersebut. Tingkatan tempat tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluh ribuan, dan seterusnya. Coba anak-anak perhatikan, bilangan berapa itu? Ya, benar. Itu adalah bilangan 4.315. Sekarang anak-anak perhatikan, angka 5 memiliki nilai tempat satuan. Angka 1 nilai tempatnya puluhan. Angka 3 nilai tempatnya ratusan. Dan angka 4 nilai tempatnya adalah ribuan. Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, dibuatlah sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Coba anak-anak perhatikan. Di sana terdapat peternakan dan jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Peternakan A, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 3.000 butir telur. Peternakan B, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 1.500 butir telur. Peternakan C, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 3.500 butir telur. Peternakan D, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 2.000 butir telur. Dan peternakan E, jumlah telur yang dihasilkan per bulan yaitu 2.500 butir telur. Sekarang, Bu Guru akan memberikan anak-anak pertanyaan. Yang pertama, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Ayo, ada yang tahu tidak jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah peternakan C. Nah, yang nomor 2, peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah peternakan B. Yang ketiga, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan telur per bulan paling sedikit. Yang paling sedikit peternakan apa? Ya, yang paling sedikit adalah peternakan B. Kemudian peternakan D, peternakan E, peternakan A,
Dan yang terakhir adalah peternakan C. Bagaimana anak-anak? Sudah paham dengan materi pelajaran hari ini? Ya, Bu Guru harap anak-anak dapat mengerti ya. Dan tetap belajar, tetap semangat belajar anak-anak. Terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan Bu Guru Ayu. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Sampai jumpa.